Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bisa beribadah. Dan saya Pendeta Daniel Tan mengucap syukur diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita sekalian pagi hari ini. Dan sebelum kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari saya mengajak kita untuk bersatu hati, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini untuk kasih setiamu dan anugerahmu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Menjadikan kami ada sebagaimana kami ada, kami percaya bahwa itu semua oleh karena anugerahmu dalam hidup kami Bapa. Dan sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena itu berfirmanlah bagi setiap kami. Sampaikanlah kiranya apa yang patut untuk kami dengar pada pagi hari ini, sehingga betul-betul itu menjadi kekuatan yang baru, menjadi rema, menjadi pedoman bagi kehidupan kami di masa-masa yang akan datang. Kami menyadari bahwa kebenaran firman-Mu yang memberikan kami kekuatan senantiasa Tuhan untuk tetap bertahan dalam situasi apapun. Sebab itu Engkau mengurapi lidah mulut bibir hamba-Mu untuk menyampaikannya, supaya apa yang keluar bukanlah pengetahuan manusia biasa, apalagi ideologi-ideologi yang salah, tetapi apa yang keluar dari lidah mulut bibir hamba adalah kebenaran firman-Mu dan tidak lebih daripada itu. Sebab itu berfirmanlah bagi sekalian kami, sekali lagi hamba berdoa, setiap taburan benih firman tidak jatuh di tempat yang sia-sia dan juga tidak kembali dengan sia-sia, melainkan boleh kami terima, tumbuh berbuah dan menjadi berkat dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu dan kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya sekalipun kita dalam kondisi tidak tatap muka, tapi saya yakin dan percaya ini tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk beribadah, dan kita tetap memiliki hati yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sekali lagi firman mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang haus dan lapar, maka merekalah orang-orang yang akan dipuaskan oleh Tuhan, dan mereka adalah orang-orang yang berbahagia, kata Matius 5 ayat 6 ya. Nah, baik, puji Tuhan. Apa yang mau saya sampaikan pada pagi hari ini adalah bicara tentang sebuah topik atau sebuah tema yang berjudul bertahan di tengah badai. Nah, kenapa ini menjadi isu yang hangat untuk terus kami orasikan sebagai hamba-hamba Tuhan? Untuk kita tidak menyerah, untuk tidak mudah menyerah menghadapi situasi dan kondisi hari-hari ini yang terjadi. Kita tahu bahwa 5-6 bulan terakhir, bulan-bulan kemarin ini sangat banyak memukul kita semua ya, dalam kondisi atau dalam bidang apapun, baik kaum profesional maupun kaum usahawan, ya para karyawan dan sebagainya, semua mengalami gejolak yang luar biasa. Tapi satu hal saya percaya bahwa tidak ada satupun yang terjadi dalam dunia ini itu lepas dari kendalinya Tuhan. Nah, karena itu saya percaya sekalipun kita ada di tengah badai, saya meyakini bahwa ada Tuhan dalam badai itu. Yang penting itu gitu ya. Nah, karena itu saya mengangkat tema ini, saya berharap supaya anak-anak Tuhan itu tetap dalam kondisi yang tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap kuat, tetap teguh, tetap bersabar menghadapi situasi ini. Saya percayalah badai pasti berlalu, dan Tuhan sudah menyediakan jalan keluar, berkat-berkat yang luar biasa bagi setiap mereka yang terus tetap berharap kepada Dia. Nah, bertahan di tengah badai, saya ingat sebuah cerita tentang murid-murid Yesus yang mengalami angin topan atau badai angin sakal yang ditulis di dalam Matius 14 ayat 23 ya. Kita buka Matius 14. Matius 14 ayat 22 saya baca sampai nanti dengan ayat yang 33. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu Yesus atau ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri.
Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Nah, ayat 24, perhatikan saudara, perahu murid-muridnya yang sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Ayat 27, tapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saya ulangi, tenanglah, aku ini, jangan takut. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Rupanya Petrus mau meyakinkan apakah itu benar-benar Yesus gitu loh saudara. Lalu ayat 29 kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ya, lalu segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Ayat 32, lalu mereka naik ke perahu dan angin itu pun reda. 33, dan orang-orang yang ada pada perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau ini adalah anak Allah." Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa itu menarik untuk kita bahas. Bahwa dalam ayat Matius 14 ini, ayat 22 ini, terjadi setelah di mana mereka baru saja mengalami mujizat besar, yaitu bagaimana mereka makan 5.000 orang, sisa 12 bakul, dengan alat medianya cuma 5 roti dan 2 ikan. Dari 5 roti, 2 ikan yang makan 5.000 orang, sisa 12 bakul, saya percaya itu adalah suatu perkara yang spektakuler. Satu perkara yang tidak lazim, kan begitu ya. Nah, tentu ini kita bisa bilang bahwa sebuah mukjizat yang besar. Saudara bisa bayangkan sukacita yang terjadi pada waktu itu gitu ya. Mereka sangat sukacita dan mungkin sukacita itu mereka masih rasakan ketika mereka mulai bertolak ke seberang. Nah, tapi apa yang terjadi? Saudara, di tengah sukacita mereka, tiba-tiba ada masalah yang begitu berat menghantam mereka. Sebuah angin badai, angin sakal yang begitu luar biasa menerpa mereka, mengombang-ambingkan perahu yang mereka gunakan. Sehingga apa? Mereka ketakutan, mereka panik gitu loh ya saudara. Nah, kepanikan itu terlihat pada waktu Yesus muncul jam 3 pagi. Mereka tidak lagi itu lihat Tuhan, tidak lagi lihat itu Yesus, tapi bayangkan mereka melihat itu hantu. Jadi saya kira ini adalah sebuah bentuk kepanikan mereka gitu loh. Tidak lagi bisa berpikir dengan benar. Nah, kenapa itu bisa terjadi? Ya, sekali lagi Bapak Ibu, banyak yang datang sama saya, mereka berkata bahwa apa yang menimpa kita belakangan ini adalah suatu pukulan yang besar, suatu masalah yang besar. Saya katakan ya inilah hak prerogatifnya Tuhan untuk melakukan segala perkara di tengah dunia ini yang dia sendiri dia sendiri pemiliknya begitu loh. Jadi kita nggak bisa pernah mendikte maunya ini seperti ini, begini dan kenapa ini terjadi. Saya pikir jalani, nikmati, hadapi, dan saya percaya setiap kita yang berharap kepada Tuhan selalu pasti ada jalan keluar, begitu ya. Jadi kesimpulan saya bahwa kita tidak bisa memilih untuk sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Setuju ya? Kita nggak bisa memilih atas apa yang terjadi dalam situasi dan kondisi di sekitar kita. Kita nggak bisa memilih. Tetapi kita bisa menentukan sikap kita atas apa yang terjadi. Itu maksud saya, saudara. Jadi kita nggak bisa memilih apa yang terjadi buat hidup kita ini, gitu ya. Tetapi kita bisa menentukan sikap. Siapa? Kalau kita bisa milih, tentu kita bilang, saya nggak mau pandemik ini, COVID-19, Corona ini, kalau bisa jangan masuk Indonesia. Kan itu pilihan kita, saya bilang, saudara ya. Tapi nggak bisa, kita nggak bisa melakukan itu, kita nggak bisa memilih itu. Nah, tapi kita bisa menentukan sikap.
bahwa kondisi-kondisi yang terjadi saat ini, mungkin keuangan kita terganggu, pekerjaan kita terganggu, usaha kita mungkin terganggu dan sebagainya. Bagaimana sikap kita untuk menanggapi itu? Nah, itu yang paling penting, saudara. Nah, saya percaya kalau kita terus tetap berharap, bergantung kepada Tuhan, sepenuhnya bergantung kepada Tuhan, selalu pasti ada jalan keluar, saudara. Ya, nah saya banyak hal yang saya bisa lihat bahwa hari-hari ini penyertaan Tuhan itu semakin nyata kepada setiap orang yang berharap kepada Dia. Jadi karya Tuhan itu semakin nyata saya lihat. Jadi kemarin dalam pertemuan beberapa kali kita ada Zoom meeting dan sebagainya. Ada banyak orang yang begitu bersaksi yang sebelumnya dia nggak tahu, tapi dalam kondisi pandemik ini justru dia diberkati Tuhan. Nah, jadi kita masih bisa lihat nih bahwa Tuhan masih berperkara gitu. Nah, oleh karena itu saya berharap saudara nggak perlu takut yang terlalu berlebihan, ya. Tapi kita tetap hadapi, kita sabar. Percayalah saudara, badai pasti berlalu, kan begitu ya. Nah, karena kita tahu bahwa sekalipun gelombang itu begitu besar, tapi badai itu tidak akan pernah bisa menenggelamkan saudara. Itu yang terjadi kepada murid-murid. Ya, badai itu tidak menenggelamkan mereka. Sekalipun mereka takut, sekalipun mereka panik, sekalipun mereka begitu khawatirnya, tapi saya percaya, sekali lagi pesannya, Tuhan berkata, jangan takut, ini aku. Kan begitu ya, tenanglah, ini aku, jangan takut. Ya, nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah kalau begitu, saudara saya masuk kepada poin-poinnya saja. Nah, bagaimana kita tetap bisa bertahan di tengah badai? Poin saya nomor 1, belajarlah untuk jangan panik. Itu penting, saudara. Supaya kita bisa berpikir dengan benar. Kita bisa berpikir dengan logika yang benar. Saudara bisa bayangkan ketika mereka panik, murid-murid panik, yang mana sebelumnya mereka bersama Yesus mengalami mukjizat yang besar, ya. Tapi karena kepanikan, karena ketakutan yang melanda mereka, apa yang terjadi, saudara? Sampai Yesus hadir pun di tengah-tengah mereka, mereka melihat itu bukan lagi Yesus, tapi mereka melihat itu sebagai hantu. Nah, ini kan jadi menarik buat kita bahas gitu loh. Jangan sampai kita panik. Karena kepanikan itu bukannya justru membuat kita menemukan jalan keluar, tapi justru kepanikan itu seringkali membuat kita berpikir di luar logika kita, saudara. Kepanikan itu membuat kita tidak lagi mempunyai iman kepada Tuhan. Tapi kepanikan itu seringkali menggiring kita kemudian berpikir untuk yang menjauh dari Tuhan, hal-hal yang jauh sifatnya dari Tuhan. Ya, jadi jangan panik. Percayalah bahwa Yesus ada di tengah gelombang. Yesus ada di tengah masalah kita. Yesus ada di tengah keluarga kita. Yesus ada di dalam pekerjaan kita. Yesus ada di dalam usaha kita. Yesus ada selalu menyertai kita. Ingat Ibrani 13 ayat 5 berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan kamu, dan aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kamu. Pegang ayat ini, saudara, sebagai pegangan kita untuk memberikan kekuatan yang baru setiap hari kepada kita. Karena saya percaya, saudara, penyertaan Tuhan itu sempurna. Ya, saya tahu kondisi masalah mungkin saat ini nggak usah jauh-jauh. Saya sendiri juga mengalami dampak yang luar biasa imbas daripada pandemik ini. Tapi saya juga tetap harus kuat, harus tetap percaya bahwa dalam situasi apapun saya masih tahu bahwa ada Tuhan. Kita seringkali bilang begini ya, pengennya kita terhindar dari situasi, kita pengen terhindar dari masalah dan sebagainya. Saya bilang kalau memang Tuhan itu ada dalam masalah itu, maka saya percaya, saudara, kita diizinkan untuk menghadapinya. Saudara ingat Sadrak, Mesah, Abednego, ketika mereka diperhadapkan dalam satu pilihan, kalau mereka tidak mau menyembah Baal itu, apa yang terjadi, saudara? Dapur perapian yang menjadi konsekuensinya. Tapi yang menarik, mereka bilang, sekalipun Tuhan kami, bahkan dia bilang begini, Tuhan kami adalah sanggup melakukan segala perkara. Dia berkuasa. Dia sanggup melepaskan kami dari dapur perapian. Tapi sekalipun Tuhan kami tidak melepaskan kami dari dapur perapian, kami sekali-kali tidak akan pernah menyembah patung Baal itu. Ini kan luar biasa, saudara. Nah, kita pengennya apa nih? Waktu dia jawab begitu, kita kan pengennya, wah, akan terjadi gempa bumi,
Akan terjadi badai yang luar biasa untuk membela Sadrak, Mesak, dan Abednego, kan begitu. Dan kita maunya enggak dia tidak masuk ke dapur perapian, kan begitu ya saudara ya. Enggak. Justru dia tetap masuk loh ke dapur perapian itu. Itu yang keren itu. Tapi sekali lagi saya mau bilang begini. Justru di dalam dapur perapian itu ada Tuhan. Sehingga waktu mereka diizinkan masuk ke dapur perapian itu sekalipun, rambut mereka sehelai pun tidak terbakar. Nah, jadi kadang-kadang tuh ya dalam situasi-situasi seperti itu kita harus hadapi, gitu ya. Bukankah itu juga yang terjadi kepada Daniel? Apa salahnya dari Daniel? Dia adalah orang yang dikasihi oleh Raja Darius, orangnya berhikmat, bijaksana, pintar, ya, dari 120 wakil raja, 3 pejabat tingginya, dan dari 3 ini salah satunya adalah Daniel. Lalu mereka coba cari mufakat untuk menjerumuskan Daniel, karena dalam tatanan kenegaraan, ya, kerajaan, mereka tidak menemukan kesalahan Daniel. Lalu Daniel hanya bisa disalahkan kalau dia disuruh menyangkal Tuhannya, karena mereka bisa melihat bagaimana setianya dia beribadah kepada Tuhannya. Nah, apa yang terjadi saudara? Mereka bikin pemufakatan jahat, bahwa barang siapa tidak mengindahkan perintah Raja Darius, maka dia harus masuk ke lubang singa, sudah. Ya, tapi sekali lagi Daniel tidak. Jadi begini, saya pernah renungkan cerita itu loh, gitu ya. Kalaulah cerita itu kita tarik kesimpulannya, kita tarik cerita itu di dalam zaman hari ini, gitu ya. Apa yang terjadi, saudara? Saya aja sempat berpikir begini, ya apa salahnya? Toh karena aturan itu cuma dibuat selama 1 bulan. Selama 1 bulan permohonan doa hanya bisa dinaikkan kepada patung yang dibuat oleh raja. Ya toh cuma 1 bulan kan gitu ya saudara ya. Coba Anda baca tuh Daniel pasal 6. Lucu tuh, seru tuh ceritanya saudara. Tapi Daniel ini luar biasa loh saudara. Justru sebaliknya, dia perkuat doanya. 3 kali dalam sehari dia naik ke loteng. Dan dia berpuasa. Wah, ini keren loh saudara. Ya, dan dia tahu kalau dia menolak perintah itu, konsekuensinya dia harus masuk lubang singa. Kalau kita sebagai orang biasa berpikir, kita akan bilang, Tuhan pasti bela dia. Tuhan pasti bela Daniel, iya kan? Tuhan akan roba, mungkin akan terjadi gempa bumi, ya, atau setidaknya kita akan bilang lubang singa itu akan dirobohkan oleh Tuhan, ya, pintunya nggak bisa dibuka dan sebagainya, sehingga Daniel tidak mengalami harus masuk ke lubang singa, kan begitu ya saudara ya? Itu kan cara-cara manusia berpikir tuh. Atau yang kedua, yang tadi yang saya bilang, ya mungkin bisa aja Daniel murtad selama 1 bulan, ya. Apalah salahnya, toh dia mengikuti perintah raja dan sebagainya gitu ya. Coba menurunkan standar Tuhan, kan begitu ya saudara ya. Tapi sekali lagi tidak dengan Daniel, sehingga dia harus masuk ke lubang singa. Tapi sekali lagi kita lihat, sekalipun dia masuk ke lubang singa, di dalam lubang singa itu ada Tuhan, sehingga Tuhan bisa ubah hari itu singa tidak mau makan saudara. Ya, malah mereka bermain di dalam goa itu. Nah, itu suatu cerita yang mungkin bisa menjadi inspirasi kita bahwa kita nggak bisa minta untuk terhindar dari masalah. Kalau Tuhan bilang dalam masalah itu justru aku menyatakan kasih karuniaku. Dalam masalah itu justru aku mau menyatakan kekuasaanku. Aku mau menyatakan mujizatku. Nah, kita harus hadapi masalah itu. Karena saya percaya di dalam masalah itu kita menemukan Tuhan. Kan begitu ya. Nah, jadi poin saya untuk kita tetap bertahan di tengah badai, jangan panik. Itu penting, saudara. Jangan panik. Apapun yang terjadi, saudara tetap harus berserah kepada Tuhan. Ya, tentu panik, takut, khawatir itu adalah bentuk reaksi tubuh. Reaksi tubuh kita, reaksi kita sebagai manusia. Terhadap apa? Terhadap menghadapi situasi, tekanan, keadaan, kondisi yang kita alami. Nggak ada yang salah di sana. Ya, reaksi kita bisa takut, itu sesuatu yang wajar saja. Tapi jangan izinkan rasa takut itu yang menguasai kita. Nah, ketika kita izinkan rasa takut itu menguasai kita,
Itulah yang disebut dikatakan masuk pada fase panik. Sehingga apa? Kita tidak lagi bisa berpikir dengan benar. Kita tidak lagi bisa berpikir dengan baik gitu. Bayangkan murid-murid tadi sampai lihat Yesus aja, mereka bilang hantu. Ini kan panik ini, saudara. Dan coba Petrus bereksperimen, kan begitu ya, saudara. Nah, dia mau meyakinkan, benar nggak ini Yesus gitu. Sampai dia bilang, kalau engkau benar itu Tuhan, suruhlah aku berjalan di atas air. Lalu Yesus bilang, come on. Dan hari itu dia bisa berjalan di atas air, saudara. Ya, jadi karena imannya punya daya cipta untuk membuat dia tidak tenggelam pada waktu dia berjalan di atas air. Tapi cilakanya, mulai dia rasakan itu dinginnya angin sakal, dia mulai sadar bahwa dia ada di tengah badai dan sebagainya, kekhawatirannya muncul. Sehingga kekhawatiran itu mulai menguasai dirinya dan akhirnya menenggelamkan dia, saudara. Tapi berita baik di ayat 31, Tuhan segera menolong dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya penyertaan Tuhan masih ada. Ya, maka itu jangan panik. Ingat waktu Yosafat mengalami tekanan dari bangsa Moab, Amon, dan Meonim. Cerita dalam 2 Tawarik pasal 20, saudara tahu bahwa orang ini 7 tahun memerintah bangsa Yehuda, tidak pernah ada perang, kan begitu, tidak ada konflik. Dia tidak punya pengalaman seperti Daud sebagai panglima perang. Nah, karena itu waktu dia diserang, dia kebingungan. Ya, ayat 3 itu dari 2 Tawarik 20 ayat 3, Yosafat menjadi takut. Nah, apa itu takut? Ya adalah reaksinya. Karena dia tahu ini ancamannya besar sekali. Moab, Amon, dan Meonim. 3 pasukan besar bersekutu untuk menyerang menghabisi dia. Ya. Tapi yang menarik, di ayat 3 itu kalimat berikutnya, lalu ia mencari Tuhan. Ya, jadi dia tidak izinkan rasa takutnya itu menguasai dia. Dia mencari Tuhan dan menyerukan kepada seluruh Yehuda untuk berdoa dan berpuasa. Wah, ini keren, saudara. Jadi keputusannya pas, keputusannya benar. Untuk dia mencari Tuhan, menyerukan kepada rakyatnya, berdoa dan berpuasa. Nah, apa yang terjadi, saudara? Ya, kita lihat sebagaimana kita tahu dari cerita itu selanjutnya, saudara. Ya, tidak terjadi perang, tapi mereka mengalami berkat yang berkelimpahan. Bayangkan mereka mendapatkan barang jarahan itu 3 hari lamanya mereka bolak-balik. Perang tidak. Perang enggak loh. Nanti Anda baca sendiri. Itu juga cerita menarik itu, saudara. Lah ini gimana caranya tuh? Perang enggak tapi dapat berkat iya. Luar biasa ini, saudara. Kenapa? Karena dia ambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi hari ini pesan saya juga, jangan panik. Ingat Yesus tadi bilang, tenanglah, ini aku, jangan takut. Halo, ada amin, saudara. Tenanglah, ini aku, kata Tuhan, jangan takut. Jadi saya sampaikan, pesannya adalah jangan panik. Percayalah, pertolongan Tuhan masih nyata hari-hari ini, saudara. Ya, dan selanjutnya dari cerita Yosafat itu, satu hal yang dia bilang di ayat 12, dia katakan begini, kami tidak mempunyai kekuatan untuk melawan laskar yang besar ini, tetapi mata kami tertuju kepadamu. Wah, itu keren itu, saudara. Dan akhirnya, saudara, dari suku Lewi mendapatkan lawatan Tuhan, membuat satu metode yang tidak masuk akal, saudara. Bagaimana kemudian pasukan yang dipersiapkan oleh Yosafat tiba-tiba dihadang oleh paduan suara, saudara. Ini mau perang loh. Ya, musuh sudah di seberang, ada laut Seir, ada danau Seir yang mereka harus hadapi gitu loh, saudara. Ya, sudah di depan mata. Tapi tiba-tiba rombongan paduan suara maju, saudara. Kan ini nggak lazim. Tapi sekali lagi, saya percaya kalau kita tidak panik, kita bisa berpikir dengan benar, kita bisa berpikir dengan tenang. Maka Yesaya 30 ayat 15 juga berkata, dalam tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan, maka terletaklah kekuatanmu. Ketika saudara tidak panik, saudara tenang, saudara tetap percaya kepada Tuhan, itulah yang menjadi kekuatan kita. Pada waktu kita berpegang pada iman ini, maka saya yakin dan percaya, hikmat Tuhan akan mengalir. Kasih karunia Tuhan akan mengalir. Pertolongan Tuhan akan mengalir.
Dan waktu hikmat Tuhan mengalir, kasih karunia mengalir, mungkin bisa saja hal-hal yang saudara dituntun itu tidak masuk akal, tidak sesuai dengan logika kita. Tapi percayalah saudara, saya selalu katakan begini, kalau segala sesuatu yang saudara kerjakan bisa Anda lakukan dengan logika, dengan cara berpikir, saya kira tidak ada peran Tuhan di sana. Tapi seringkali Tuhan belokkan kepada sesuatu yang di luar nalar kita, di luar logika kita, di luar kemampuan kita berpikir. Justru karena Tuhan mau tunjukkan eksistensinya buat kita. Bahwa bukan karena kita, bukan karena kamu, bukan karena Anda, tapi karena aku, kata Tuhan. Nah, itu sebabnya saudara jangan panik. Itu pesan saya pagi hari ini. Bahwa apapun yang terjadi, saudara tetap harus percaya. Di dalam Tuhan selalu pasti ada jalan keluar. Ya, poin yang kedua saudara, bagaimana supaya kita bertahan di tengah badai, adalah menyadari bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Segala sesuatu itu ada waktunya. Dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat yang seterusnya dikatakan, bukankah untuk segala sesuatu apapun di bawah kolong langit ini ada waktunya? Maka itu segala sesuatu saya percaya itu ada waktunya. Kalau hari ini Tuhan izinkan kita waktu untuk kita menghadapi persoalan, masalah, tekanan dan segala macam. Tapi saya percaya ada waktunya kita keluar dari masalah itu dan kita akan menuai. Ada waktunya kita akan alami, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ada waktunya kita hidup dalam penyertaan Tuhan. Nah, saya percaya selalu akan ada pertolongan bagi anak-anaknya dia, anak-anaknya Tuhan. Haleluya, katakan amin saudara ya. Jadi kita nggak usah khawatir, percayalah segala sesuatu itu ada waktunya. Maka itu saya selalu bilang, jalani, hadapi, syukuri, nikmati. Apapun yang terjadi, belajar tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena saya percaya sekali lagi, Yesaya 30 ayat 15 itu berkata, dalam tinggal tenang dan tetap percaya kepada Tuhan, terletaklah kekuatanmu. Apa yang terjadi hari-hari ini saudara? Mungkin membuat Anda takut seperti Yosafat takut. Tapi saudara tetap harus jangan panik. Saudara harus tetap sadar bahwa segala sesuatu ada waktunya. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara harus tetap fokus kepada Tuhan. Fokus kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Sadarilah bahwa segala sesuatu itu adalah miliknya Tuhan. Segala sesuatu itu adalah datangnya dari Tuhan. Kita seringkali fokus kepada karyanya, tapi kita lupa fokus kepada si pemilik karya itu. Kita seringkali fokus kepada berkat-berkatnya, tapi kita lupa kepada yang punya berkat. Bukankah Mazmur 133 berkata, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya untuk mereka diberkati selama-lamanya. Jadi kesanalah Tuhan memerintahkan berkat-berkatnya. Jadi Tuhan yang memerintahkan berkat-berkat itu. Tapi naifnya kita lupa sama yang punya berkat. Kita fokus hanya sama berkatnya saja sudah. Hari ini saya mau mengajak kita supaya bukan hanya fokus kepada berkat, bukan hanya fokus kepada jalan keluar, bukan hanya fokus pada pertolongan, tapi fokuslah kepada Tuhan. Kejarlah Tuhan, carilah Tuhan. Amos berkata, carilah Tuhan selama ia untuk dapat ditemui. Cari Tuhan, kejar Tuhan. Nah, saya percaya orang yang fokus kepada Tuhan adalah orang yang sadar bahwa segala sesuatu sumbernya datangnya dari Tuhan. Kolose 1 ayat 16 berkata, segala sesuatu ada di dalam Dia. Ayat ini adalah satu ayat kesukaan saya, saudara. Untuk mengingatkan, untuk menyadarkan saya bahwa saya ini tidak ada apa-apanya. Semuanya itu datangnya dari Tuhan. Ya, segala sesuatu ada di dalam Dia, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Bicara tentang kekerajaan, bicara tentang pemerintahan, bicara tentang penguasa. Segala sesuatu, kata Kolose 1 ayat 16, ada di dalam Dia. Nah, kalau segala sesuatu ada di dalam Dia, apakah kita mau fokus lagi dengan masalah ini, saudara? Tidak. Mari kita belajar fokus kepada Tuhan. Saya percaya, apapun yang terjadi, selalu pasti ada jalan keluar. Karena itu, kalau 3 hal sudah kita lakukan, jangan panik. Percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya, dan tetap fokus kepada Tuhan. Maka yang keempat, yang terakhir, mari melangkah dengan iman. Belajar melangkah dengan iman. Demonstrasikan iman, saudara. Ingat, Petrus dia punya iman. Kalau memang engkau itu Tuhan, suruhlah aku berjalan. Itu iman. Dan Anda lihat waktu dia bilang, Yesus bilang,
datanglah. Ya, iman Petrus itu yang membuat dia bisa berjalan di atas air. Tapi sayangnya karena imannya mulai goyah karena angin badai, dia tahu ini adalah angin sakal, dia mulai rasakan kedinginan dan sebagainya. Iman itu berubah menjadi sebuah ketakutan dan akhirnya dia tenggelam. Tapi sekali lagi berita baik, sekalipun saudara jatuh, Tuhan selalu setia untuk menopang saudara. Tapi sekali lagi bukan berarti ini kita mau membuat murah kasih karunia Tuhan dong. Ya, jangan coba-coba kan begitu ya, karena kita tahu bahwa Tuhan itu penuh dengan kasih karunia, lalu kita mau coba berbuat jahat terus kita balik lagi. Nah, enggak begitu maksud saya. Tapi saya percayalah saudara, dalam kesesakan, dalam kelemahan, saya percaya selalu ada pertolongan Tuhan. Nah, jadi saudara, ini yang saya bisa bagikan buat kita sekalian, jemaat GBIS Bukit Karmel yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada menyaksikan video ini. Saudara harus tetap kuat, saudara harus tetap semangat, percaya selalu pasti ada penyertaan Tuhan. Mari kita berdoa untuk firman ini. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini, oleh kasih karunia dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami, yang terus selalu mengingatkan kami, terus selalu memberikan kekuatan kepada kami, terus selalu mengingatkan kami dari kebenaran firman-Mu, untuk membuat kami tidak takut, percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya, dan tetap belajar fokus kepada-Mu Tuhan. Biarlah itu yang menjadi pegangan kami hari-hari ini, untuk kami bisa lalui persoalan masalah yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi, kami percaya Engkau selalu setia menolong kami. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa bagi seluruh sidang jemaat-Mu GBIS Bukit Karmel Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan dan masalah mereka, apapun yang sedang mereka hadapi, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya Tuhanlah yang menjadi jalan keluar dalam hidupnya. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada hidup mereka. Bahkan Tuhan yang terus menambah-nambahkan kasih karunia-Mu bagi mereka. Sehingga dimanapun mereka berada, mereka sadar Tuhan bahwa ada pertolongan-Mu menyertai mereka. Engkau sekali-kali tidak membiarkan mereka. Engkau sekali-kali tidak akan meninggalkan mereka. Penyertaan Tuhan sempurna, mencukupkan segala kebutuhan, keperluan mereka. Memberkati mereka, rumah tangga, anak-anak, sekolah, semua Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari tempat ini aku berdoa supaya ada peluang-peluang baru Tuhan bukakan bagi mereka. Ada pekerjaan-pekerjaan yang baru yang Tuhan bukakan. Ada orderan-orderan yang baru yang Tuhan bukakan. Tuhan, tolong jemaat-Mu Tuhan, tolong umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sendiri yang berkata setiap orang yang berharap, setiap orang yang percaya, kami dan seluruh anak cucu kami tidak akan pernah meminta-minta. Nah, karena itu Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan biarlah pimpinan penyertaan-Mu lah yang menolong kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dan kalau hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu bagi seluruh sidang jemaat-Mu, namun Engkau belum selesai dengan kami, mari Tuhan lanjutkan melalui kasih karunia menyertai kami. Roh Kudus yang selalu mengingatkan kami, untuk kami jangan panik, tetap percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya, dan tetap fokus kepada Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, sesuai dengan perkataan-Mu yang berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Itulah yang menjadi kekuatan kami senantiasa. Terima kasih Bapa. Akhirnya biarlah damai, sejahtera, dan sukacita yang besar dari Tuhan boleh melimpah-limpah mengalir dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu GBIS Bukit Karmel. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan, tetap kuat, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. Ingat 3 hal, jangan panik, percaya bahwa segala sesuatu ada waktunya, dan tetap fokus kepada Tuhan. Dan pegangan saudara adalah Yesus berkata, tenanglah, ini aku, jangan takut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.